Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Raditya Pratama Putra, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Pada kali ini, saya akan membuat sebuah video sebagai salah satu syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen, yaitu PDD UKT-PT, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Di semester 6, saya mengampu mata kuliah monitoring dan analisis media sosial, yang dimana mata kuliah ini mahasiswa mempelajari karakteristik media sosial populer serta urgensi dari analisis media sosial dengan memanfaatkan media sosial dalam berbagai konteks, menganalisis, mengevaluasi, dan melakukan respon di berbagai dimensi media sosial seperti hukum cyber, halayak media sosial, komunikasi virtual, dan implementasi dalam dunia bisnis. Untuk mata kuliah ini, adapun capaian pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi pada perancangan dan produksi komunikasi audiovisual, konten dan script writing, dan editing sesuai perkembangan teknologi mutakhir dalam membangun integrasi profesi komunikasi korporat, komunikasi organisasi pemerintahan, sosial, dan politik berlandaskan iman dan takwa. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu terdiri atas 4 CPMK. Yang pertama, mampu mengidentifikasikan berbagai perangkat kebutuhan monitoring dan analisis media sosial. CPMK yang kedua yaitu mampu memecahkan berbagai kasus yang ditemukan terkait monitoring dan analisis media sosial. Adapun CPMK yang ketiga yaitu mampu menerapkan kebutuhan masyarakat dalam hal menganalisis dan monitoring media sosial. CPMK yang keempat mampu mengimplementasikan data hasil monitoring dan analisis media sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pada mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Sekian perkenalan dari saya. Adapun video pembelajaran yang saya lakukan sebagai berikut. Oke, teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Ini masuk ke pertemuan ke-9. Oke, minggu lalu kan kita ujian ya, ada UTS. Tapi sebelum materi ke UTS, ada materi yang saya sampaikan. Masih ingat nggak? Kita review dulu karena materi yang sekarang pertemuan 9 ini kan akan berkaitan atau beririsan dengan materi yang sebelumnya. Ya, ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat minggu lalu kita bahas? 2 minggu yang lalu kita bahas apa? Ayo. Oke, implikasi media sosial. Jadi penggunaan media sosial untuk ranah bisnis. Ya, seperti apa ranah bisnis digunakan atau memanfaatkan media sosial sebagai sarana mereka mengembangkan usaha-usahanya, mengenalkan produk-produknya, itu seperti apa? Ada yang bisa berpendapat? Oke, Ranisa? Nah, kalau dari saya Pak, mungkin bisa media sosial itu untuk jadi promosi menggunakan iklan atau booster dari konten yang diposting sama perusahaan itu sendiri, baik itu di Instagram, Facebook, ataupun di TikTok. Oke, betul. Jadi bagaimana menggunakan media sosial untuk memposting sebuah kegiatan yang dilakukan oleh bisnis kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui produk kita. Ya, apalagi kalau produk kita adalah produk yang baru. Benar nggak teman-teman? Ya, ketika kita mempunyai suatu hal yang baru, kita perlu mengenalkan kepada masyarakat. Nah, dengan adanya media sosial, itu akan jauh lebih memudahkan kita karena media sosial kan sifatnya adalah masif, ya, up to date. Kemudian gampang atau mudah untuk diedit, seperti itu ya. Oke, nah berkaitan dengan materi yang implikasi media sosial sebagai kegiatan bisnis, kita lanjut ke materi yang ke-9. Kalau yang materi ke-7 kemarin yaitu berkaitan dengan pemanfaatan media sosial sebagai ranah bisnis ya. Sekarang lebih mengerucut lagi bagaimana media sosial itu digunakan untuk memasarkan sebuah produk bisnis kita ya, atau yang berkaitan dengan sosial media marketing untuk ranahnya branding. Materi ke-9 temanya yaitu sosial media marketing, ranah branding yang berkaitan dengan RPS kita di pertemuan ke-9 yaitu kesesuaian RPS-nya ya yang berkaitan dengan CPMK 3
Jadi bagaimana teman-teman semuanya mampu untuk menganalisis dan merumuskan sosial media marketing ranah branding. Dan bahan kajian yang akan kita bahas hari ini, yang pertama yang berkaitan dengan brand atau merek. Yang kedua adalah tahapan branding. Dan yang ketiga adalah ekuitas merek atau brand equity ya. Dan yang keempat adalah mencapai brand loyalitas ya sebagai bentuk engagement di media sosial. Oke ya. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ke teman-teman semuanya ya, yang berkaitan dengan merek atau brand. Kira-kira menurut pemahaman dasar teman-teman sebelum materi yang saya sampaikan, brand atau merek itu apa? Kira-kira siapa yang mau berpendapat? Oke, Muti? Kalau menurut saya, brand atau merek tuh kayak sesuatu yang melekat pada sebuah produk atau orang juga bisa. Oke. Jadi dia tuh lebih kayak misalkan kayak logo, terus apa namanya? Pokoknya yang mencerminkan sesuatu itu gitu. Oke, jadi suatu hal yang menjadikan identitas ya, yang bisa dikenal oleh masyarakat, mulai itu dari nama seperti itu ya, atau logo ya, atau warna. Oke, merek atau brand itu memang berkaitan dengan identitas. Seperti teman-teman semua di sini, ada Ranisa, ada Fatimah, ya, ada Safa, oke, ada Muti, Ahdan. Itu brand bukan atau merek bukan? Iya, ya enggak. Sekarang kalau branding sendiri apa? Tadi merek atau brand, sekarang branding. Apa itu branding? Oke, Pak Lito. Baik Pak, menurut saya branding itu adalah kata kerja dari proses membangun sebuah brand. Bagaimana brand tersebut terbentuk sehingga nanti membangun yang namanya branding loyalty. Oke, jadi kalau brand tadi di awal atau merek adalah namanya, identitasnya, si nama atau identitas ini ya bisa sampai di tengah masyarakat, ya dikenal oleh masyarakat melalui sebuah branding. Karena tadi Pak Lito bilang, branding itu adalah proses ya bagaimana mentransferkan sebuah informasi brand tadi. Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah proses. Yang membedakan adalah caranya. Oke, kurang lebih brand dengan branding seperti itu teman-teman. Oke ya, kita lanjut materinya ya. Kemudian, ini definisi secara harfiahnya. Secara harfiah, yang tadi teman-teman sampaikan, ada Muti, ada Palito. Brand atau merek adalah persepsi konsumen. Jadi bagaimana orang, masyarakat, mempersepsikan tentang suatu produk atau jasa. Kalau kita jualan produk, ya yang dipersepsikan adalah produk itu. Ya. Kemudian persepsi yang melekat. Oh, berarti persepsi yang sudah dibentuk itu akan masuk ke dalam benak masyarakat. Ya, yang melekat dalam benak konsumen yang menunjukkan sebuah relasi antar konsumen dengan produk. Oh, ternyata si proses merek atau brand yang sudah terbentuk itu dibentuknya dari apa? Relasi atau kesamaan minat, kesamaan kebutuhan, ya, kesesuaian. Itu brand atau merek. Lalu bagaimana proses tadi relasi itu bisa terbentuk? Menurut Aker tahun 2014 menyatakan bahwa branding sebagai sebuah janji. Oke, ada janji yang diberikan oleh si perusahaan kepada masyarakat. Ya, misalnya kecap Bango. Ya, dalam benak teman-teman, merek Bango sebagai merek kecap itu seperti apa? Sudah masuk belum dalam benak kalian kalau butuh kecap adalah Bango? Bango ya, seperti itu. Kalau butuh pasta gigi, bilangnya apa? Pepsodent. Ya, kenapa Pepsodent atau Odol? Odol zaman dulu ya, merek zaman dulu. Kenapa kalian menyebutkannya adalah Pepsodent? Kenapa? Karena Pepsodent pernah menjanjikan apa sih kepada kalian semua, kepada saya, kepada masyarakat? Ada janji nggak yang pernah dia sampaikan? Iya, bikin gigi putih, bikin apa lagi? Senyum maksimal, karena giginya putih jadi maksimal kan senyumnya ya. Oke, apa lagi? Gigi sehat nggak? Iya, gigi sehat. Oke. Kalau produk Shinsui, sabun Shinsui apa? Pemutih kulit ya, jadi glowing katanya kalau yang pakai itu. Itu adalah, menurut Aker, itu adalah branding. Karena sebuah hal yang dijanjikan oleh produk atau produsen kepada masyarakat. Gitu ya. Nah, yang secara konsisten
brand tersebut akan memberikan sebuah nilai kepada masyarakat, kepada konsumen, nilainya sama atau tidak, gitu kan ya. Dari nilai tadi ada manfaatnya nggak setelah misalnya Muti menggunakan Shinsu itu kulitnya jadi lembab? Ya, oke, ternyata benar kulitnya Muti dan masyarakat yang menggunakan Shinsu itu kulitnya jadi lembab dan nyaman. Sabunnya berarti menghantarkan manfaatnya yang sama. Oke, lanjut fitur. Ada fitur nggak sih ya yang dijual oleh sabun Lifebuoy, sabun Shinsui, Pepsodent? Ada fiturnya nggak? Ada. Pepsodent untuk gigi berlubang produknya ada. Untuk gigi sensitif ada nggak? Ada. Oke, itu fitur. Dan kinerja tertentu dari si fitur yang diberikan oleh produk. Gitu ya teman-teman. Sampai di sini paham? Paham itu tentang brand dan juga branding. Ada yang mau ditanyakan? Masih aman? Oke, kita lanjut. Sekarang, branding tadi kalau menurut Palito menyampaikan sebuah atau proses menyampaikan identitas tadi ya. Kata komunikasi, kata ranah keilmuan kita, proses tadi itu disampaikan menggunakan keilmuan komunikasi. Komunikasi memainkan peran yang sangat penting. Komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam apa? Dalam membentuk merek. Ya. Misalnya Raditya, saya adalah merek kan? Teman-teman semua di sini bisa tahu nggak kalau nama saya Raditya tanpa ketika saya masuk ke kelas, ketika pertemuan pertama saya nggak mengenalkan diri dulu. Tiba-tiba buka aja. Oke teman-teman semuanya, kita mata kuliah analisis dan sosial media monitoring. Oke, ini tuh Bapak siapa ya? Gitu kan ya? Oke, perlu adanya komunikasi ya yang dibentuk. Baik itu interpersonal, menggunakan media massa, ya nggak? Oke. Sebagai cara utama untuk berinteraksi dengan audiens. Oh, ternyata audiens itu bisa mengetahui sebuah merek adanya interaksi. Ya, paham teman-teman? Lanjut ke sini. Branding melalui proses komunikasi tadi kita bagi menjadi beberapa kategorisasi. Yang pertama adalah corporate branding. Kalau yang dinamakan corporate berarti perusahaan ya. Unisba, corporate branding. Ya, bagaimana Unisba bisa menginformasikan nama Unisba sebagai institusi pendidikan tinggi dengan berlandaskan nilai-nilai Islam kepada masyarakat? Oke, seperti apa? Dengan 3M-nya, misalnya seperti itu ya. Oke. Corporate branding mencakup reputasi, misi, visi, dan nilai perusahaan. Unisba punya visi, misi, tujuan, nilai perusahaan nggak? Ada. Di website ada nggak? Ada. Oke. Di official media sosial ada nggak? Ada. Oke. Di ini yang ditempel-tempel, ya flyer itu ya, atau X banner ada nggak? Ada. Kita mau naik lift, di situ ada. Itu bagian dari ranah komunikasi nggak teman-teman? Iya, secara tidak langsung itu adalah media komunikasi. Ada nilai-nilai yang diberikan. Yang kedua, ada produk branding. Kalau produk branding lebih spesifik pada ranah produk yang dijual. Produk branding mencakup elemen-elemen. Ada elemennya di dalamnya. Ada apa aja? Ada desain kemasan. Ya, Vkom Unisba itu identiknya dengan warna apa? Hijau. Ya, ada warna hijau. Ya, kalau psikologi warnanya apa? Ungu. Itu bagian dari kemasan nggak sih? Atau packaging nggak sih? Ya, identitas. Ada nama nggak? Ada. Vkom Unisba. Psikologi Unisba. Kedokteran Unisba. Oke, ada nama. Ada slogannya nggak? Ada. Oke, ada karakteristiknya nggak? Ada. Vkom Unisba dengan Vkom yang lain pasti ada karakteristiknya. Itu masuknya produk branding. Yang ketiga, ini yang tadi saya sampaikan. Nama Raditya itu yang mana ya? Bagaimana orang mengenal seseorang, ya meskipun namanya sama, dengan caranya yang berbeda-beda. Dari karakteristik yang ditunjukkan oleh orang itu. Sampai di sini paham teman-teman? Oke, jenis branding, personal branding ini ya, digunakan oleh individu untuk mempromosikan diri dia. Artis, dia pakai personal branding. Key opinion leader, dia pakai personal branding nggak? Pakai. Kalau yang Ustadz ke arah anak muda, yang merangkul anak muda siapa? Kira-kira? Hanan Ataki. Kalian bisa tahu langsung itu. Karena personal brandingnya kencang di sana. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi. Sekarang
dari 3 komponen branding tadi ada tahapannya. Tahapannya ada apa aja? Ada positioning, diferensiasi, dan yang terakhir adalah branding itu sendiri. Positioning itu apa sih? Masih ingat nggak? Saya pernah menyebut positioning. Bisa membedakan Pak. Yang yang bisa bedain antara merek satu dengan merek yang lainnya. Kayak apa? Kayak pucuk, teh pucuk. Oke, dengan Tagline-nya yang pucuk. pucuk. Berarti kalau gitu positioning salah satunya digambarkan dengan tagline. Ya, itu yang positioning. Kita lihat ke yang tahap selanjutnya, diferensiasi. Positioning hal yang membedakan, tapi ada diferensiasi. Hal yang membedakannya dalam ranah apa? Menentukan pembeda dari produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, ini sebenarnya berkaitan. Ya. Positioning, diferensiasi akan menghasilkan sebuah branding yang komplit atau yang lengkap. Oke, paham teman-teman sampai di sini? Oke, kita lanjut ya. Kalau branding mentransfer atau menyampaikan sebuah proses ini tadi merek ya. Sekarang ada langkah menciptakan sebuah merek. Langkah menciptakan merek itu pertama tentukan dulu target marketnya. Di pertemuan sebelumnya ya, pertemuan sebelum UTS saya pernah menyampaikan segmentasi, targeting, positioning. Ya. Itu sudah kalian pahami. Tentukan target pasarnya. Setelah kalian menentukan target pasar, tentukan fokus dan karakteristik dari mereknya. Yang tadi, target pasar untuk produk teh kotak dengan target pasar untuk produk teh pucuk punya target pasar yang sama atau berbeda? Beda. Ya, kalau teh kotak harganya lebih dari segi harga deh, lebih mahal, lebih murah dibandingkan teh pucuk. Lebih mahal meskipun ukurannya mungkin akan lebih kecil ya atau bahkan sama kan teh pucuk juga ada ukuran yang sama ya. Dia akan lebih mahal karena target pasarnya berbeda. Ya. Yang kedua, tentukan fokus dan karakteristik brand. Kenapa teh kotak lebih mahal dibandingkan teh pucuk? Karena dia punya kekuatan dari lini produknya. Dia sudah bermain dalam minuman dalam kemasan, dia jauh lebih lama. Orang lebih percaya dengan bisa jadi dari kualitasnya, dari kesimpalan produknya, ya kan? Oke. Yang ketiga, setelah kalian fokuskan karakteristiknya, tentukan nama brandnya seperti apa ya, yang sesuai dengan visi misi. Ya, kadang orang ketika membuat perusahaan itu menentukan dulu nama, tapi nggak tahu namanya itu pas nggak ya dengan produknya, dengan target sasarannya, dengan visi misinya. Ya, ternyata nggak salah atau tidak tepat. Jadi nama itu tahap ketiga. Ya. Yang keempat, tentukan penampilan atau gaya brandnya. Kalau untuk anak muda, kira-kira brandnya untuk produk saya itu seperti apa ya disampaikannya? Dengan nuansa warna yang seperti apa ya? Dengan kata atau informasi kalimatnya seperti apa ya? Yang biar menyenangkan untuk mempersuasi halayak. Nah, di sini. Dan yang terakhir adalah di desain logonya, slogannya, packagingnya di tahap terakhir. Ya, tahap menciptakan sebuah merek, kalau kita lihat contoh secara real atau secara nyata, perempuan-perempuan, teman-teman perempuan di sini biasanya kalau membeli sebuah produk salah satu yang dilihat adalah packagingnya ya. Ya kan? Packagingnya bagus, packagingnya lucu, aku pengen beli deh. Ya, contoh faktanya apa? McD. Ketika McD dia berkolaborasi dengan BTS ya? Ya, waktu zaman dulu ya, si BTS itu berkolaborasi dengan McD dengan packagingnya McD. Saya mau tanya Pak, kan jadi saya tuh lagi mulai membangun produk saya gitu. Ya. Nah, namanya itu Auto Project. Auto Project. Ya. Ya. Dia tuh mau produknya tuh kayak beads gitu. Oh ya, manik-manik. Ya. Nah, cuman mungkin yang membedakan dari produk saya dan produk lain tuh ada namanya High Beats Buddies. Oh ya, kompetitormu itu berarti ya? Kompetitor jatuhnya ya? Iya, dia lebih lama sih sebenarnya. Oke. Dan jadi apa ya? Acuan juga buat saya buat jadi contoh gitu. Nah, cuman yang saya pahami dari sini kayaknya untuk masukin untuk memilih nama gitu kan sangat penting ya Pak. Betul. Auto Project itu tadi Identik ya sih, betul. Kalau saya belum
tahu produk dari Auto Project itu, kalau saya mengenalnya atau mendengarnya kayak jualan bidang otomotif ya. Ini kayak alat-alat transportasi ya, alat-alat kebutuhan untuk mobil, motor gitu kan ya. Ya, spare part mobil, motor atau aksesorisnya seperti itu. Saran saya bisa digali dengan merek yang lain, dipilih dengan merek yang lain. Tapi misalnya nih Pak, penjualannya udah mulai terlihat. Gimana caranya supaya konsumen saya yang potensial atau yang pernah beli produk saya nggak hilang? Dikhawatirkan ketika saya mengganti nama, nanti orang lain jadi nggak kenal lagi karakteristik produk saya gitu kan ya. Oke, bisa ditambahin tagline nggak? Ya, jadi yang lebih dikencangkan dalam media sosialnya Auto Project. Apalah nanti dengan tagline-nya yang menarik, yang bisa menggambarkan si produk manik-manik itu ya, kan bisa jadi gelang ya. Oke, bisa jadi apa? Gantungan HP ya, gantungan kunci gitu kan ya. Ya, oke. Atau kalau sekarang cincin ya. Ya, nah itu bisa di highlight di sana, gitu. Karena benar tadi identiknya dengan otomotif, ya. Ketika lihat ini ya, nah, jadi tentukan dulu target pasarnya siapa, baru ke yang terakhir adalah menentukan si slogan atau brandnya tadi, yang dikaitkan dengan ini visi misi, gitu kan? Oke, gimana Mut? Paham? Paham. Yang lainnya ada yang mau menanggapi dengan pertanyaannya Muti atau kita next dulu? Oke, kita lanjut ya. Bagaimana menjaga merek agar tetap bertahan? Caranya ada beberapa hal. Ya. Pertama kita lihat, ada brand equity. Pertama untuk brand equity ada kesadaran merek, persepsi kualitas, ada asosiasi merek, dan yang terakhir adalah loyalitas. Kesadaran merek yang pertama, ada brand awareness. Ya. Si Eker bilang, Om Eker bilang, ya, Om Eker bilang gimana? Kesanggupan seorang pembeli untuk mengenali dan mengingat kembali. Oh jadi dikenalin dulu tuh si mereknya itu kepada ke benak masyarakat, terus diingatkan lagi kalau mereknya masih ada. Makanya suka ada iklan yang berulang. Ya, ada promo yang berkelanjutan. Itu adalah kesadaran merek. Yang kedua, persepsi kualitas. Atau persepsi quality. Persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan sebuah produk atau jasa yang sama dengan maksud yang diharapkannya. Oke, sebagai konsumen misalnya, aku pengen menggunakan produk yang harganya tidak terlalu mahal, tapi kualitasnya bagus. Saya butuh alat transportasi ke kampus misalnya kata teman-teman. Oke, saya mau pakai motor. Persepsi kualitas, aku mau pakai yang motornya kuat, cepat, irit. Oke, si brand, perusahaan, dia mengenalkan kualitas produknya kepada masyarakat. Kalau motor Yamaha itu apa? Kuat, karena tagline-nya apa? Semakin di depan. Aku nggak mau telat ke kampus kelasnya Pak Radit, aku nggak mau telat, nanti nggak bisa ngisi daftar hadir. Oke, aku harus cepat sampai kampus. Oke, Yamaha semakin di depan tagline-nya, oke berarti kencang ya. Yamaha identiknya dengan motor yang kuat kan? Ya, karena iklannya apa? Pakai apa? Valentino Rossi, masih ingat nggak? Ya, sama Komeng ya, yang sampai gitu kan ya. Oke, itu kualitas yang dimana dalam benak masyarakat orang mempersepsi kualitas produk itu adalah baik atau bagus sesuai dengan harapannya. Yang ketiga, asosiasi merek. Asosiasi merek segala sesuatu yang berkaitan secara langsung. Jadi keterkaitannya secara langsung maupun tidak langsung dengan ingatan konsumen terhadap sebuah merek. Kayak yang tadi Yamaha semakin di depan, aku lagi butuh motor yang kuat, kencang, tahan lama, ya. Asosiasi mereknya bermain. Ya. Oke, atau beda lagi ceritanya. Biasanya mamah kalian ya, mamah kalau masak itu selalu pakai minyaknya mereknya Bimoli. Sampai kalian nanti ngekos atau kalian nanti berumah tangga, dalam benak kalian di sini karena sudah masuk ke dalam asosiasi merek, apapun kondisinya, saya harus pakai minyaknya adalah Bimoli. Gitu kan ya? Nah, itu asosiasi merek. Dan yang terakhir adalah muncul loyalitas. Makanya kalian bilang teh atau mbak atau mas ada Bimoli, gitu kan ya? Bimoli itu apa? Minyak. Kenapa kalian nggak nanyanya?
Mas, ada minyak goreng nggak? Jarang kan orang nyebutnya gitu, pasti nyebutnya, Mas ada bimoli, Mas ada bango, kecap bango, gitu kan ya? Rinso gitu kan ya, sunlight gitu. Kenapa nggak nyebutnya ada deterjen, ada sabun cuci piring gitu kan ya? Karena ini nih. Ini dan ini. Yang terakhir adalah loyalitas. Nah, saya pengen tahu pemahaman kalian. Saya punya assessment ya, assessment kuis dalam bentuknya adalah kuis. Kuisnya ada 2 doang kok soal. Nanti saya tampilkan soalnya. Dari materi yang saya sudah jelaskan, ini lebih kepada pemahaman kalian dan juga case study. Ya, saya bagikan kertas saya, kerjakan maksimal 20 menit. Ya, nanti langsung dikumpulkan ke saya. Oke, siap ya? Saya bagiin dulu kertasnya. Tolong diestafetin ke belakang, nanti kalau ada sisa bisa dibalikin lagi. Ya, dibagiin ya. Ya. Safa sendiri ya, nih. Kasih nama dan juga NPM. Ya, nama dan NPM. Sudah? Oke, ini dia soalnya. Assessment sosial media marketing, ranah branding di pertemuan ke-9 hari ini. Yaitu teman-teman dibaca, ada instruksi yang saya sampaikan, baca pertanyaannya dengan benar, kan tadi materi sudah ya, jadi teman-teman sudah punya pemahaman, kemudian kerjakan langsung di kelas ya, jadi saya akan proses nilainya dari yang mengerjakan di kelas ya. Kemudian kerjakan selama 20 menit, soalnya ada 2. Saya jelaskan dulu pertanyaannya, berikan contoh konkret dari pengalaman pribadi teman-teman semuanya yang berkaitan tentang sosial media mempengaruhi hubungan antar individu. Ya, sosial media marketing, branding, benar nggak sih? Kalau berhubungan antar individu itu bisa berubah atau bahkan sama. Itu seperti apa? Ceritain sama teman-teman. Ya. Yang kedua, bagaimana media sosial berperan dalam membentuk sebuah opini publik? Gitu ya. Apakah betul media sosial itu suka membentuk sebuah opini yang baru, ya, sehingga menghasilkan sebuah opini publik? Itu diceritakan. Lalu seperti apa? Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan dulu dari pertanyaan ini? Paham? Oke, silakan teman-teman dikerjakan. Waktunya 20 menit terhitung dari hari sekarang. Sekarang pukul 2. Ya. Berarti nanti pukul setengah 3 atau 14.30 harus sudah selesai ya. Oke, teman-teman, sudah pada beres. Ini waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan estafet. Nanti saya cek masuk ke dalam poin assessment ya, assessment quiz. Oke, nanti ini teman-teman saya akan masukkan rekap menjadi nilai assessment jenis quiz ya. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi sudah paham ya tentang sosial media marketing, ranah branding untuk mata kuliah sosial media monitoring itu seperti apa ya. Jangan lupa minggu depan kita pertemuan ke-10, ada materi, nanti materinya di-share ya oleh saya, silakan bisa dibaca, nanti akan saya jelaskan di kelas ya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, sehat-sehat ya. Ya teman-teman.